اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, binikmatihi tatimu salihat, wa bifadlihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat, wa bitaufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para guru, para ustadz, jamaah Masjid Jami' Amin Cidiatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai pula di bulan Zulhijjah, terkhusus di awal Zulhijjah, Ashrul Awal min Zulhijjah, yang merupakan 10 hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendiskusikan lebih utama 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Karena hadisnya itu sangat dahsyat ya. Hadis riwayat Muslim itu tentang ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang dikerjakan di hari 10 awal Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal kalau dikerjakan di luar 10 Zulhijjah atau amal yang dikerjakan di awal Dzulhijjah itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari aja nih. Kalau kita bisa 11 hari. Tinggal mulainya kapan digabung dua madhab pemerintah dan Muhammadiyah. Tinggal pilih. Qila lahu, sahabat mendengar begitu kan kaget ya. Dahsyat sekali. Wala jihadu ya Rasulullah, apakah jihad juga tidak bisa mengalahkan amal saleh di bulan Dzulhijjah ini? Wala jihad, termasuk jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali amal saleh kita di bulan awal Dzulhijjah ini bisa dikalahkan dengan amal orang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi nafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan hartanya. Jadi modalnya modal sendiri ini, bukan modal pemerintah. Jadi kalau tentara TNI itu nggak masuk kategori ini, karena dia berangkat didanai oleh rakyat, bukan pemerintah ya, oleh rakyat melalui pemerintah. Gitu kan. Jadi berangkat ini mujahidnya mujahid swasta. Ya, relawan dia. Dan setelah itu enggak pulang. Artinya mati syahid. Nah, itu baru bisa mengalahkan keagungan amal soleh di bulan Dzulhijjah. Jadi ini hari-hari yang luar biasa. Jangan dianggap ringan. Maka apa yang kita lakukan pada malam hari ini namanya jam'ul khairat. Ini kebaikan kita kumpulkan jadi satu nih. Gitu ya. Termasuk fadlu thalabul ilmi, keagungan keutamaan belajar ilmu. Ini amal saleh nih, iktikaf di sini. Silaturahim. Apa lagi? Tanasuh, saling memberikan nasihat. Jadi di masjid ini sekarang ini terkumpul kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala lipatkan pahalanya. Nah, melanjutkan kajian kita, saya kasih judul itu ngaji tasawuf. Ya, ngaji tasawuf
Karena kita merujuk ke kitabnya siapa? Masih ingat nggak nih? Nggak ada UTS-nya sih. Ini kitab Minhajul Qasidin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ya. Ini mukhtasarnya lagi. Jadi ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin, dan Minhajul Qasidin adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali. Ini ilmu yang sangat dahsyat. Kemarin kita sudah memulai terakhir, singkat saya, ini tandanya di sini nih. Kemarin kita sudah bicara tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang ilmu apa yang paling utama. Qad ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sepakat. Ya kan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Pertanyaannya, ilmu yang mana yang faridah ini? Ya, ilmu ini kan banyak. Termasuk sihir juga ilmu. Kan? Ilmu sihir, ya. Ilmu hitam, ilmu putih gitu. Qala musannif rahimahullah taala ikhtalafa an-nasu fi dzalika. Imam Ghazali mengatakan memang banyak wacana di dalam masalah ilmu ini, ilmu apa gitu. Faqala fuqaha huwa ilmu fiqh. Yang pakar hukum fuqaha mengatakan ya yang dimaksud hadis itu adalah ilmu fikih. Halal haram in it bihi yu'rafu halalu wal haram. Kenapa yang faridah itu fikih? Karena dengan itu kita tahu halal dan haram. Wa qala mufassirun wa muhadditsun, pakar tafsir hadis juga bilang yang dimaksud itu ilmu tafsir itu. Pakar hadis juga dimaksud itu ilmu hadis. Wa qalat sufiyah, orang-orang sufi mengatakan wa ilmul ikhlas wa afatun nufus. Ilmu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Orang filsafat mengatakan ya ilmu filsafat, ilmu kalam. Dan masih banyak lagi kata beliau. Was-sahih annahu ilmu muamalah abdi li rabbih. Yang benar apa kata Imam Ghazali? Ilmu yang beliau istilahkan dengan ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Was-sahih annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Ilmu bagaimana kita berinteraksi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seni atau metode ilmu yang menghantarkan kepada bagaimana kita bisa berhubungan, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Itu ilmu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya di situ ada tafsirnya, di situ juga ada fikihnya, di situ juga ada hadisnya. Ini ilmu yang berkenaan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering mendapati ya, apalagi pendidikan sekarang ini kan, diarahkannya kepada manusia robot. Ya. Tidak lagi mengarah kepada pembentukan manusia yang berkarakter, manusia yang seutuhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ada di undang-undang kita. Tetapi repotnya penerapannya itu justru hal-hal yang berkenaan dengan keimanan, ketakwaan itu di nomor sekian kan, bukan tujuan utama. Nah, ini yang repot. Maka kita lihat masyarakat kita sakit, masyarakat yang sakit. Sakit tuh rasanya gimana Pak? Nggak jelas kan? Sampai dokter aja bingung. Sudah dijawab tapi masih diperiksa juga kan gitu ya. Apa Pak dirasakan Pak? Pusing. Tapi tetap aja dokter nggak percaya sama dia. Ya, masih dicari lagi gitu ya. Gitu.
Jadi masyarakat ini sakit gitu. Yang terakhir kasus apa ini? Bagaimana menjual minuman keras, diberikan bonus, diberikan apa namanya, potongan bagi yang namanya Muhammad dan Maria. Ini kan coba, ini kan bahasa Jawanya gendeng, ini kan. Ini maksudnya apa ini? Jualan khamr. Nah, kalau jualan lele geprek atau ayam geprek gitu yang namanya Muhammad dan Maria gratis gitu. Ini minuman khamr, jualan khamr. Siapa yang namanya Muhammad dan Maria itu dapat diskon. Gratis. Coba. Ini kan orang sakit. Udah begitu banyak pula yang bela. Udah sakit dibela lagi, jadi yang bela lebih sakit lagi. Ya, tambah apa? Setelah gendeng apa tuh levelnya? Edan. Tambah kronis. Nah, kita coba apa namanya, meniti jalan para ulama. Ya. Bagaimana pendidikan yang semestinya? Belum lagi ada anak-anak muda yang Jakarta ini tempat-tempat itu kan nggak tidur ya, tempat-tempat dugem itu kan semua itu anak-anak muda itu, nggak ada yang, atau ada yang tua malah 70 tahun ada nggak itu? Orang yang produktif, orang-orang produktif itu habis waktunya, uangnya, potensinya untuk seperti itu. Nah, ini Imam Ghazali kita akan lihat tentang bicara masalah ilmu. Ilmu. Nah, kata beliau, ilmu yang dimaksud hadis itu adalah ilmu bagaimana seorang hamba itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa ilmu muamalah itu yang dibahasakan Imam Ghazali itu? Muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma ilmu muamalah wa ilmu ahwali qalb. Yang dimaksud dengan ilmu muamalah adalah ilmu yang berkenaan dengan hati. Dengan hati. Kal khauf war raja war ridha was sidqu wal ikhlas wa ghairu dzalika. Ridha ini anak kita harus dididik dengan namanya ridha. Anak kita kan sering ngambek kecil-kecil tuh, ngamuk-ngamuk. Diajari ridha. Tidak mesti apa yang diinginkan itu dia dapatkan. Banyak orang tua masuk penjara gara-gara nurutin anak karena nggak ridha. Dah, aku harus jadi polisi, Pak. Padahal badannya ya susah untuk jadi polisi. Apalagi matematikanya. Tapi pokoknya aku harus jadi polisi. Akhirnya orang tuanya apa? Upek. Nah, kena mafia lah sekian ratus juta. Masuk. Setelah selesai pendidikan, aku kudu dinasnya jangan sampai di luar Jawa, harus di Jawa. Iya. Upek lagi. Iya. Setelah itu mati lagi. Belum selesai dibayar utang-utangnya, anaknya mati muda. Gila orang tuanya. Wa hadza ilmu irtafa bihi kibaru ulama. Bukan saja ini ilmu yang meninggikan ulama. Yang dengannya ulama itu menjadi, ada dai, ustadz itu yartafi'u bihi kibar ulama bi tahqiqihi wastaharat azkaruhum ka Sufyan ibn Sufyan wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini yang kemudian membedakan antara imam Imam Sufyan. Kenapa Imam Syafi'i, Malik, Syafi'i sampai Ahmad sampai hari ini kitab-kitabnya dipelajari, diikuti oleh jutaan orang.
Bisa kita hitung tuh pahalanya itu, berapa abad beliau hidup dan diikuti ilmunya oleh orang sampai hari ini. Sedangkan Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin falahu ajru amilihi. Orang yang bisa menunjukkan satu kebaikan kemudian diikuti, maka dia dapat pahala seperti pahalanya yang ngikutinya itu. Karena ilmu muamalah ini, Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad seakan-akan mereka masih hidup. Seakan-akan masih hidup. Disebut di kampus-kampus seluruh dunia menyebut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufyan Tsauri. Ini kata Imam Ghazali. Kenapa imam itu sampai hari ini seperti hidup? Imam Nawawi. Karena mereka memiliki ilmu namanya ilmu muamalah. Wa innama inhatat rutbatul muslimina bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat litashaghulihim bi suwari ilmi min ghairi akhdhi ala nafsi an tablughu ila haqaiqihi wa ta'mal bi khafayahu. Banyak orang yang pintar banyak, tetapi ilmunya enggak sampai kepada kita. Kata Imam Syafi'i ketika dia cerita, saya hafal Quran itu usia 6 tahun. Wa amsalihi katsir. Sedangkan yang kemampuannya kemampuan sama dengan saya itu banyak. Itu loh. Berarti yang pintar seperti Imam Syafi'i itu banyak. Cuma yang ilmunya diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Syafi'i? Imam Malik, di zamannya Imam Malik ketika menulis kitab namanya Muwatta, itu muncul muwatta yang lainnya. Kitab Muwatta, banyak sekali ulama menulis Muwatta. Kenapa yang sampai kepada kita kitab Muwatta'nya Imam Malik? Jadi ilmu muamalah. Banyak ulama-ulama cendekiawan ilmunya tidak barokah karena kehilangan ilmu muamalah. Wa anta tajidu faqiha yatakalam fi dhihar wal li'an wal ramyi yufarri' tafri'at allati tamdi duhur fiha wa la yahtaju ila mas'alah minha. Banyak kita lihat orang ngaji itu fikih masalah apa nih? Seperti masalah dhihar, masalah li'an, masalah ramyi dengan berbagai cabang-cabang fikihnya, padahal kita enggak butuh. Kita enggak butuh ilmu itu. Terlalu detail ilmunya. Terlalu detail. Wala yatakalam fil ikhlas. Enggak sedikit pun menyentuh masalah keikhlasan. Ilmu akidah sekarang kalau kita belajar di kampus-kampus itu akan masuk namanya Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin. Usul itu kan pokok agama. Tapi kalau kita masuk fakultas itu bukan pokok agama kita kuat, tambah rapuh. Ila kufri aqrab. Orang kalau kuliah di jurusan Usuluddin, jurusan Usuluddin ila kufri aqrab. Lulusannya itu mendekati kafir lebih dekat daripada meningkatkan keimanannya. Karena apa? Belajar itu belajar filsafat, macam-macam. Jadi keluar bukan akidahnya tambah kuat, tapi tambah bingung. Banyak di antara mereka kemudian enggak sholat. Kenapa enggak sholat? Saya ingin merasakan. Saya ingin sholat itu betul-betul lahir dari sanubari saya. Ingin merasakan orang enggak sholat itu rasanya bagaimana? Kafir itu gimana rasanya? Ini eksperimennya enggak yang gendeng ini. Ya kalau umurnya panjang, kalau enggak. Wala yuhadziru minar riya, enggak pernah bahas namanya riya. Enggak bahas namanya riya. Kalau sudah kuliah dapat doktor, enggak dipanggil doktor, lu saya dokter lu. Enggak dapat undangan haji, enggak dapat halnya, enggak dipanggil Pak Haji, emosi dia. Nah ini. Wala yuhadziru minar riya. Kok enggak pernah bahas masalah bagaimana
keikhlasan itu jauh dari riya, ini nggak dibahas. Wa hadza alaihi fardun ain. Padahal bicara tentang ikhlas, keikhlasan, bahaya riya itu adalah fardun ainun. Li'anna fi ihmalihi halakuhu. Kalau kita menyampingkan ilmu muamalah ini, keikhlasan misalkan, tawakal, disitulah hancurnya kita. Hancurnya kita di situ. Tawakal misalkan. Tawakal itu bagaimana? Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ikhtiar. Kita punya anak udah lulus kerja. Baru 6 bulan kecelakaan. Kalau nggak punya tawakal ini orang tuanya bisa gila ini, gitu kan. Anak satu-satunya 6 bulan diharapkan menjadi tumpuan hidupnya, mati. Depresi itu. Kalau nggak pakai ilmu tawakal. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik ini semua ada hikmah. Di balik ini ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa terjadi disorientasi ya? Kenapa ilmu sekarang ini justru tidak menghantarkan kepada hal tersebut? Kita menjadi generasi yang rapuh. Ada seorang yang punya channel YouTube, Masya Allah, waduh, penggemarnya jutaan, tapi tiba-tiba kena kasus narkoba. Kenapa itu? Padahal penggemarnya kalau ketemu dia itu udah mau pingsan itu. Kenapa kok kemudian kasusnya kasus narkoba? Ya orang ini nggak memiliki ilmu yang seperti ini. Dia jadi robot, belajar untuk kerja. Ya kan begitu sekarang. Nanti kampus-kampus dan sekolah-sekolah itu yang ditanya outputnya adalah kerja apa. Jadi diharapkan sekolah kita semuanya ujung-ujungnya adalah kerja. Bukan sekedar sebuah wawasan, keilmuan yang akan melahirkan satu prinsip-prinsip hidup, tapi adalah kerja apa. Nanti lama-lama kita jadi robot. Sekolahnya nggak menghasilkan kerja, itu nggak dapat nilai yang bagus. Ini mana ini? Padahal ilmu agama ini mau lulusannya harus jadi apa? Kalau kita belajar tafsir mau jadi kerja apa? Ilmu akidah. Ilmu-ilmu diajarkan di pesantren. Kalau dituntut kerja, ya kan? Nggak dikasih juga. Nanti lama-lama fakultas agama itu ditutup karena tidak menghasilkan output pekerja. Orang belajar Quran biar ngerti Quran, bukan bekerja biar ngerti Quran, bagaimana berinteraksi dengan Quran, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya apa? Ya kan? Ya bisa jadi ustadz, ya bisa jadi untuk dirinya sendiri, untuk memahami Quran untuk diri sini kan boleh saja. Ilmu Quran, ilmu iman untuk kita, nggak mesti untuk orang lain kan gitu. Maka fardu ainin ini bisa tersingkir karena akan dituntut bagaimana orang belajar harus menghasilkan produk. Wa'lam annahu qad budilat alfadhun wa hurrifat. Kata Imam Ghazali, ini ada satu fenomena yang apa namanya? Tidak sehat lah kira-kira. Wa nuqilat ila ma'anin lam yuradduha as-salafus salih. Sekarang ada istilah-istilah yang sudah diselewengkan. Yang tidak seperti yang diinginkan oleh para salafuna saleh, pendahulu kita. Seperti Imam Syafi'i, Malik dan seterusnya.
Famin dzalika al-fiqhu, kata fikih. Ya, fikih itu. Termasuk kata fikih ini. Fikih, ayo belajar fikih, yuk belajar fikih itu. Al-fiqhu. Fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Wa khassuhu bi ma'rifatil furu' wa ilaluha. Sekarang ini orang kalau belajar fikih itu belajar hukum. Ya. Hukum wudu itu rukunnya berapa, kemudian syarat sahnya apa saja gitu ya. Itu fikih. Walaqad kana ismu fiqhi fil asril awal muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah wa ma'rifatu daqaiqil afatin nufus. Dulu pendahulu-pendahulu kita ketika menyebut fikih itu bukan sebuah disiplin ilmu yang bicara tentang hukum, tetapi adalah bicara tentang ilmu tariqil akhirah, bagaimana kita sampai kepada akhirat. Ma'rifatu daqaiq afatin nufus, namanya fikih itu adalah mengetahui kelemahan-kelemahan hati kita, penyakit-penyakit jiwa kita. Mafsadatil a'mal, hal-hal yang merusak amal kita. Wa quwwatul ihata bi haqairid dunya, bagaimana fikih ini sampai kepada kita melihat dunia itu sesuatu yang kecil, hina. Itu loh. Hina. Kita ini kan ukuran mulia itu kan bukan agama lagi. Ya kan, Pak? Namanya mulia itu ya harta. Namanya jadi orang itu bukan jadi ustadz. Kalau sudah ngerti agamanya bagus itu jadi orang. Jadi orang itu kalau berharta. Pulang kampung bawa apa, Mas? Mobil apa, Mas? Cherry ya? Kalau Cherry itu belum jadi orang, ya kan? Kalau Fortuner, ya kan, itu expander apa gitu, itu. Nah, seperti itu. Jadi orang. Wa syiddatu tatalla ala na'imil akhirah. Orang yang belajar fikih itu semakin dia semangat untuk mendapatkan nikmat akhirat. Wastila'ul khaufu ala qalbi, bagaimana ketakutan kepada Allah itu menguasai dirinya. Bukan ngakal-ngakali hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghapus hukum Allah Subhanahu wa taala atas nama macam-macam, ya kan? Atas nama kebebasan, atas nama kemajuan, atas nama toleransi dan sebagainya. Istilahul khauf ala qalb, bagaimana orang yang belajar fikih itu menjadi sosok yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ngakal-ngakali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika qala Hasan rahimahullah, innamal faqihu az-zahidu fid dunya. Yang namanya faqih ini yang bilang Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu generasi tabi'in. Tabi'in itu berarti muridnya sahabat, ya kan? Muridnya sahabat. Rahimah innamal faqihu zahidun fid dunya. Yang namanya faqih, ahli fikih, itu adalah orang yang zahid fid dunya, zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia. Zuhud itu bukan melarat. Ya kan? Zuhud itu bukan melarat, tetapi dia punya tapi tidak untuk dinikmati. Ya. Rasulullah itu kaya tapi bukan untuk dirinya. Makanya Nabi itu tidak bayar zakat. Kenapa? Nggak ada ceritanya Nabi bayar zakat. Hah? Nisabnya terus menerus, tapi nggak pernah haul. Haul itu uang mandek 1 tahun gitu loh. Kalau haul Nabi sering hartanya
nisab sampai miliki jumlah yang wajib zakat. Tetapi syarat kedua zakat mal itu kan sampai setahun. Gitu loh. Nabi dapat hari ini ya besok sudah habis gitu loh. Habis. Bahkan pernah Nabi sholat kemudian assalamualaikum kemudian terus nggak pakai dzikir kemudian cepet-cepet ngelangkain sahabat sampai sahabat bingung, Nabi kenapa nih? Kira ada apa? Ternyata Nabi nggak nyaman setelah sholat, ingat di rumah ada beberapa keping uang. Kalau kita kan nyaman kalau di rumah ada uang. Kalau Nabi itu nggak nyaman kalau di rumah ada uang. Tidak pantas seorang Nabi meninggal dunia meninggalkan uang. Kalau kamu belum pantas mati kalau belum punya rekening yang untuk diwarisi anak-anaknya. Apalagi jangan mati dulu kalau masih punya utang. Ditangisi istrinya bukan karena ditinggalkan, karena meninggalkan utangnya itu. Jangan mati dulu Pak, utangmu masih banyak. Nah, orang fikih sekarang justru main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Canda guyonnya itu keterlaluan, bukan takut pada Allah. Sekarang diskusi masalah rokok, apa hukum rokok misalkan. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Nah, sebagian orang fuqaha itu main-main. Loh enggak, ngerokok itu wajib. Ngerokok itu wajib. Ini orang ngerti kaidah fikih ini. Wajib. Kenapa? Karena kiai-kiai itu nggak bisa ngajar kalau nggak rokok. Dan ngajar hukumnya wajib. Nah, jadi kaidahnya malayatumul wajib ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa, sesuatu itu wajib tidak bisa dikerjakan karena harus ada sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya sama dengan wajib. Nah, itu. Maka rokok jadi wajib. Nah, ini kan bukan orang takut pada Allah. Nah, padahal kalau itu makruh saja, itu sudah menunjukkan makruh itu sesuatu yang nggak disukai, dibenci gitu loh. Nah, kalau seorang yang cinta Allah nggak mau dong dirinya dibenci oleh Allah, pengennya Allah mencintainya selalu. Apapun ditempuh caranya bagaimana agar Allah itu ridha kepada dia. Dibenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dia akan nggak mau dong dibenci oleh Rasulullah, diplengosin Rasulullah. Gitu. Makanya ada seorang sahabat yang ketemu Nabi ketawa gitu, ketawa. Kenapa tapi ketawa? Dia mikir saya rumah itu. Nabi kok ngetawain saya ya? Oh mungkin ngetawain jenggot saya yang Pancasila ini, kan? Orang Arab kan, wow gitu. Tapi ada juga 1-2 orang yang jenggotnya kayak kita ini kan gitu ya. Terus kemudian dia cukur jenggotnya. Nah, ketemu lagi Nabi bukan senyum, melengos, untuk melengos, nggak suka. Gitu. Itu pun dia udah gundah gulana dia. Kenapa Nabi? Baru melengos doang, Nabi belum menjelaskan aku benci sama kamu, bukan. Baru Nabi responnya kok nggak seperti kemarin. Dia kejar, kenapa? Nabi kan memang sosok yang suka canda ya, suka cair gitu. Kata Nabi, saya nggak melihat malaikat bergelantungan di jenggotmu. Gitu. Jadi sahabat bagaimana mengejar cinta Allah, mengejar cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ngakal-ngakali hukum. Nah, fikih kita ini kering dari takut kepada Allah gitu. Enggak didorong untuk menjadi sarana untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waragib fil akhirah. Orang yang ahli fikih itu justru sangat antusias dengan namanya akhirat. Al-basiru bidinihi wa mudawimu ala ibadati rabbih. Dia namanya ibadah orang faqih itu. Imam Abu Hanifah itu ketika meninggal dunia, ada tetangga anak kecil itu bilang, saya kok nggak lihat patung lagi ya Bu gitu. Katanya hus.
Itu almarhum Imam Abu Hanifah. Kamu bilang patung lagi. Kenapa? Anak itu menyimpulkan bahwa malam-malam itu yang dilihat adalah patung. Karena sholatnya berdirinya lama, nggak bergerak. Kalau kita kan, wah itu apa, burung atau apa itu? Ayam tuh. Cepluk. Kesimpulannya anak-anak kalau lihat kita sholat. Ini anak ini kesimpulannya Bapak Hanifah ini patung. Bu, saya nggak lihat lagi patung lagi kalau malam-malam sembarangan ngomong patung. Itu Imam Abu Hanifah lagi sholat. Imam Syafi'i kadang sholat subuh dengan wudhu isya. Oh. Ngapain Kiai? Nonton bola dah? Seperti itu namanya ilmu muamalah. Wari'un al-kafun a'radil muslimin. Namanya orang ulama faqih itu sangat menjaga kehormatan orang lain. Bukan menyebut nama di YouTube, di media sosial dengan menunjukkan tidak hormat. Siapa itu? Oh, gitu kan. Nyebut nama nggak pakai ustadz, nggak pakai kiai, nggak pakai apa, nama aja. Padahal dia S1, S2, S3 dari Saudi atau dari mana, dia punya gelar doktor. Digibahi di medsos, di medsos. Nanti komentarnya itu memang dia geblek, kemudian goblok, dasar apa gitu, dasar ini, komentarnya parah-parah. Namanya faqih itu jauh dari menyentuh kehormatan kaum muslimin. Afifu an amwalihim, sangat menjaga hartanya dari hal yang haram. Saya pernah ketemu orang, dia keluar dari sebuah tim karena dia melihat timnya ini sudah transaksional, padahal ini lembaga agama. Transaksional untuk mengeluarkan fatwa atau apa itu tinggal sponsornya siapa gitu. Dia keluar, apa sih Ustaz kita cari, udah tua begini nih. Cuma sudah tua, dulu kan kemana kan itu ya. Ini kan. Itu afif min an amwalihim. Ilmu yang lainnya termasuk ilmu itu sendiri. Lafdhu tsani al-ilmu faqad kana dzalika yutlaq ala ilmu billahi ta'ala wa ayatihi. Yang namanya ilmu zaman dulu itu adalah diucapkan untuk ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala wa bi ayatihi, ni'amihi wa af'alihi fil ibadah. Bagaimana ilmu namanya al-ilmu itu adalah kita mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala, ni'amihi wa af'alihi fi ibadihi. Bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah Allah lakukan kepada hamba. Itu ilmu. Apa nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak merasa kita kan? Kita biasa bangun, enggak usah. Coba anak-anak muda kita. Atau kita sendiri kadang-kadang bangun aja. Tidak mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Padahal nikmat yang paling besar itu apa? Yaitu hidup itu. Sakit aja, waduh, bayar. Kan? Kita lupa bahwa kita dengar hayya 'alas shalah, kita itu masih hidup ternyata. Ya kan? Hayya 'alal falah. Jadi yang disebut ilmu adalah ilmu mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Pengampunannya, hidayahnya,
Wa ma sabruka illa billah. Kalau kamu jadi orang sabar, itu sabarnya dari siapa? Dari Allah. Kamu jadi orang yang ke masjid, sholat itu karena Allah. Jangan merasa lebih baik daripada yang lainnya. Kita bisa beriman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai detik ini bagian dari orang yang mencintai masjid, memakmurkan masjid itu karena Allah itu. Makanya Imam Junaid ketika mendefinisikan masalah syukur itu alla yastakhdimuha fima yakrahu. Yang namanya syukur itu kata dia jangan menggunakan nikmat Allah untuk memancing marahnya Allah. Termasuk ilmu kata Imam Ghazali, kalimat tauhid sendiri sudah tidak lagi menghantarkan orang itu semakin menganggap Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya dalam hidupnya. Tapi yang namanya ilmu tauhid itu ilmu mantik, ilmu kalam, mendebatkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadikan kita semakin bahwa Allah satu-satunya yang ada dalam kehidupan kita. Ilmu tauhid itu dulu menjadikan orang itu kemudian mengembalikan semua urusan kepada Allah. Antara umur kullaha minallahi ta'ala, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqta'ul iltifat ila asbab wal wasa'id. Sampai kita kemudian enggak terlalu mempedulikan itu sebab. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuthmiru dzalika tawakkul wa ridha. Maka dari situlah muncul tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi ilmu yang barakah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.